Madam. Madam lebih baik pulang aja. Madam. Lepasin gak sih, Mas? Madam. Aku nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan pergi. Biar sampai kapanpun aku mau nungguin Rifki pulang. Madam, udah lebih baik Madam pulang aja sekarang dulu ya. Kita bahas ini masalah ini lain waktu aja. Saya nggak mungkin kasih tahu Rifki begitu aja. Rifki pasti akan kaget. Sekarang Ya itu pulang aja. masalahnya, Mas. Kenapa selalu bohongin aku? Pokoknya aku nggak mau. Aku tetap nungguin Rifki sampai Rifki pulang. Malam ini juga. Ayo pulang, Madam. Ini udah cocok yang bagus, Madam. Udah, Madam pulang aja. Ini. Bener, Pak. Gimana Asya keserempet guys? Hah? Jadi si Okta tuh cuma luka-luka doang gara-gara berantem sama RBCS. Nah masalahnya Tasya yang keserempet. Jadi mereka sekarang lagi di rumah sakit deh. Anak-anak yang lain gak berantem kan? Enggak kok, mereka nggak apa-apa. Tapi mereka nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih kalau mereka. Mereka bilang kayak ya udah kita nggak usah nyusul, nungguin aja. Ya udah kalau gitu sambil nunggu mereka, mending sekarang kita beres-beresin food truck ya. Ya udah deh, yuk lanjut lagi deh. Ya udah, yuk. Ibu, El, Ibu yakin gak ada yang Ibu sembunyiin dari El? Enggak, Ibu nggak nyembuhin apa-apa kok dari El. Ya bisa Ibu beda banget tadi di depan sama botol kecap. Tumben-tumbenan Ibu kayak gitu. Apa sejelas itu sikap aku ke Rifki? Tumben. Mana nih jatuh? Bentar dulu nih aku nggak bisa turun, kaki aku nggak nyampe. Entah kenapa aku masih yakin kalau ada yang disembunyiin sama Mas Roy soal rencana pernikahannya dengan Madam Pretty. Apa jadinya kalau Rifki tahu Madam Pretty akan jadi ibu sambungnya? Yang punya jalan kan bukan aku. Apa ya? Yang punya jalan bukan aku sih. Bu, Hai Bu. Ibu kok diem? Bu, di Raja Salim. El, mendingan sekarang kamu masuk ya. Kamu pasti capek banget abis pementasan, ya kan? Ya Bu, jadi aku nggak boleh main dulu, mampir dulu di sini Bu. Aku lapar loh Bu. Nggak ada yang tadi udah makan sebenarnya mie ayam tapi sepiring berdua. Nggak, ini Romeo-nya masih kangen sama Juliet-nya. Lain kali aja ya. Ayo El, kita masuk. Tapi Bu dia mau Lebih baik sekarang kamu pulang aja ya. Papa kamu pasti nyariin kamu. Ayo, yuk. Bu, tuh kan bengong lagi. Ini pasti Ibu udah sembunyiin sesuatu deh dari El. Tadi di sini bengong, di depan juga bengong. Terus tumben-tumbenan banget botol kecap minta makan disuruh pulang. Bu. Enggak, Ibu nggak apa-apa. Lagian juga tadi tuh Ibu suruh Rifki pulang soalnya Ibu tahu kalau kamu berdua pasti capek abis pementasan, ya kan? Makanya Ibu suruh pulang. Beneran. Iya, kamu tuh bawaannya curigaan banget sih sama Ibu. Ya udah. Oh ya, kamu tadi udah minum vitamin yang Ibu kasih? Udah. Ya udah, sekarang kamu istirahat, Ibu juga mau istirahat ya. Kamu pasti capek banget. Terus ini sekalian kamu bawa ke kamar ya. Udah Ibu masuk duluan. Ya udah, kasih ya. Ya. Ibu kenapa ya? Vin. Oh iya. Thank you, Rel. Makasih kawan. Tak. Gimana Tasya, Tak? Ale gimana? Ale baik-baik saya toh? Ya. Gue gak apa-apa kok. Oke. Udah kalian pulang aja, gak usah di sini. Gue juga bisa jaga Tasya sendiri kok. Lu bilang apa? Lu bisa sendiri. Bisa-bisanya dalam keadaan kayak gini lu bilang kayak gitu, ha? Emang dasar kulkas lu. Gue gak minta lu datang ke sini. Dan gue juga gak minta lu nunggu di sini. Tadi gue juga udah bilang kan, mendingan lu pulang aja. Gak usah nunggu di rumah sakit.
Dia ngusir gue. Sudahlah kawan, ya. Mungkin memang Okta ini dia lagi baik-baik saja toh. Ketorang itu jangan sampai bikin keributan di sini. Ini tuh rumah sakit. Bener Vin, apa kata Nadif. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau Okta nggak apa-apa dan Tasya udah ada yang jaga. No, gue nggak terima lah. Okta, gue tanya sama lu. Apa susahnya sih menghargai dan terima pertolongan orang lain? Hah? Pelan, kawan. Pelan. Kalau bukan karena Tasya minta tolong sama Rara, gue ogah ke sini. Dan apa susahnya buat lo untuk pergi dari rumah sakit, ha? Wah, lu emang nggak tahu terima kasih kan? Vin, Vin. Oi, niat kita kesini buat bantuin mereka berdua, bukan buat ribut. Kita cabut. Cabut? Div, Kau etika kamu. hati-hati ya, Ale. Madam. Madam lebih baik pulang aja. Madam. Lepasin gak sih, Mas? Madam. Aku nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan pergi. Biar sampai kapanpun aku mau nungguin Rifki pulang. Madam, udah lebih baik Madam pulang aja sekarang dulu ya. Kita bahas ini masalah ini lain waktu aja. Saya nggak mungkin kasih tahu Rifki begitu aja. Rifki pasti akan kaget. Ya Sekarang itu pulang aja. masalahnya, Mas. Kenapa selalu bohongin aku? Pokoknya aku nggak mau. Aku tetap nungguin Rifki sampai Rifki pulang. Malam ini juga. Ayo pulang, Madam. Ini udah cocok kurang bagus, Madam. Udah, Madam pulang aja. Ini. Bener, Pak. Ini ada apaan sih? Pak, ini kenapa ada Madam Pretty di sini? Kebetulan tuh, Rifki udah pulang. Tuh, ada yang mau diomongin sama papa kamu. Ngomong dong. Oh, ada yang Papa mau omongin sama Rifki. Ya udah kalau gitu, berarti ini waktunya Madam Pretty untuk pamit dari sini. Ya kan masa Madam Pretty mau nimbrung, ini kan omongan keluarga. Sayang, my son, please. Justru karena ini urusan keluarga, jadi mami harus stay di sini dong. Apaan sih kok? Gak, ini Madam aneh banget sih. Dari tadi kesambetnya belum kelar-kelar ini. Belum selesai-selesai. Mas, ayo dong. Ayo, mumpung ada Rifki, kamu ngomongin dong semuanya. Rifki tuh harus tahu rencana kita. Mau sampai kapan sih, Mas? Mas mau menyembunyikan hubungan ini? Pak, ini ada apaan sih, Bah? Ini kenapa Madam Pretty ada di sini? Ngapain? Ayo dong, Mas. Kasihan loh. Itu Rifki udah nungguin loh. Penasaran dia juga. Iya, Ki. Sebenarnya Papa dan Madam Pretty berencana untuk menikah. Yes. Hah? Madam Pretty bisa pergi dulu nggak? Bukannya mau ngusir atau gimana, tapi lebih baik Madam Pretty pergi karena mau ngobrol sama Papa. Ya, Pak. My son, please. Mami harus di sini dong. Mami harus tahu dong apa yang nanti kalian bicarakan itu Mami perlu tahu. Madam Pretty, please bisa nggak sih stop manggil Madam itu dengan sebutan Mami dan manggil aku sebagai Nak atau My son. Sorry, nggak mau dengar ganggu. Udah, please. Bukannya ngusir, bukannya apa, tapi lebih baik Madam Pretty pergi dari sini sekarang, pulang, udah malam juga. Aku mau ngobrol sama Papa karena kayaknya Papa lagi bercanda nih, lagi mau ngeprank aku. Madam Pretty, Rifki benar. Lebih baik sekarang Madam Pretty pulang aja. Cuaca juga lagi kurang bagus dan sudah malam. Saya perlu waktu untuk bicara dengan Rifki. Perlu bicara empat mata untuk membahas masalah ini. Oke, demi kamu, Mas. Aku pulang. Aku akan pulang. Nggak masalah. Tapi please ya, my son, next time bisa nggak? Jangan bersikap seperti ini. Biar gimana pun nanti Mami loh jadi ibu sambung kamu. Dan apapun keputusan papa kamu tolong hargai. Karena ini semua kita lakukan untuk kebahagiaan masa depanmu. Bukan gitu? Hah? Iya kan, Mas? Ya udah, sekarang Madam Pretty pulang ya. Hati-hati di jalan. Saya mau masuk dulu sama Rifki. Ayo, Pak. Udah, kita aja yang masuk, Pak. Ya. Istirahat ya. Gak masalah, naik taksi lagi, pulang, ngompreng lagi, gak masalah. Yang penting malam ini adalah malam kemenanganku. Aku menang, Mas Roy.
Dan aku pastikan malam ini Rifki tahu kalau aku adalah calon ibu sambungnya dan dia akan shock. Oh ya, nggak terima.